Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Belajar adalah tantangan bagi manusia di semua usia, dari mulai anak-anak hingga mereka yang lanjut usia. Anak-anak mulai belajar mengenal kehidupan, mendengar, membaca, berkata-kata, dan kemudian sampai kepada mereka yang lanjut usia sekalipun. Belajar tidak pernah menjadi hal yang berhenti di dalam kehidupan. Di dalam pembelajaran inilah kita dapat merasakan bahwa kehidupan itu dapat terus bermakna meskipun ada di dalam segala keterbatasan. Para lanjut usia, apalagi pada masa COVID-19 ini, diharuskan untuk bisa belajar mengenal teknologi. Ketika mereka dibatasi untuk bisa keluar rumah, untuk bisa bersama-sama dengan kawan-kawan, maka dengan teknologi komunikasi akan tetap terus berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, meskipun belajar menghadapi berbagai macam kesulitan, belajar harus disikapi dengan semangat. Di dalam kehidupan kekristenan, keinginan atau kerinduan untuk belajar adalah salah satu perwujudan dari penghayatan hidup seorang Kristiani. Di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang Kristiani, di situ nyata kesediaan untuk terus berproses, berubah. Demikian juga kita dapat mengatakan bahwa belajar adalah salah satu tanda kita mensyukuri pemberian Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan berbagai hal yang dapat melengkapi kehidupan kita. Dengan kita belajar, kita menunjukkan kesungguhan untuk mengolah serta mengelola pemberian Tuhan dengan lebih baik lagi. Dalam Efesus pasal 4 ayat 20-24, Rasul Paulus mengatakan, sebagai orang Kristen, kita belajar mengenal Kristus. Itu berarti bahwa tidak cukup hanya status kita menjadi Kristen, tetapi kekristenan kita tunjukkan setiap hari dengan kesungguhan kita belajar mengenal Dia. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Tentu saja kita tahu bahwa kita mengenal Kristus melalui firman yang kita baca, kita renungkan, kita hayati setiap hari. Tetapi jangan kita tinggalkan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita dapat mengenal Kristus dan belajar mengenai Dia melalui pengalaman kehidupan kita. Dalam suka dan duka, dalam naik turunnya kehidupan, kita kemudian mengolah dan mengelola apa sih yang menjadi maksud Tuhan bagi kita, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi pribadi kita ataupun juga bagi sekitar kita. Dengan kita belajar mengenal Kristus, itu merupakan wujud penghayatan kita sebagai manusia yang sudah diperbaharui di dalam anugerah Kristus. Kita memandang anugerah Kristus itu sangat berharga dan berarti bagi kita, sehingga kita bersedia mengaplikasikannya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan pada saat ini. Kebiasaan lama apakah yang harus kita tanggalkan, yang akan menghambat proses pembelajaran kita? Yang berikutnya, bagaimanakah kita membangun kesungguhan kita untuk belajar mengenal Kristus, karena kita merasakan anugerah Kristus adalah sangat berharga dan berarti bagi kita. Dan yang terakhir, praktek kehidupan keseharian apa sajakah yang mulai bisa kita lakukan dengan setia sebagai proses kehidupan kita yang adalah manusia baru. Menjalani tahun 2022 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lakukan dengan kesungguhan, kesediaan, dan semangat belajar mengenal Kristus, sehingga apapun yang Ia percayakan pada kita menjadi bermakna. Tuhan memberkati.